Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah yang melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, yang memberikan sesuatu yang luar biasa, yang itu tidak akan pernah bisa kita balas, yang itu tidak pernah bisa kita syukuri dengan maksimal. Maka dengan keterbatasan kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin sebagai bentuk rasa terima kasih kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan nikmat yang Allah berikan ini kita bisa menjadi insan-insan yang senantiasa taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan menggunakan nikmat yang Allah berikan ini, insya Allah kita akan menjadi manusia yang bersyukur di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kata Profesor Dr. Qais Shihab dalam tafsir Al-Misbahnya disebutkan bahwasanya bersyukur itu adalah menggunakan nikmat sebagaimana maksud daripada Sang Pemberi. Allah memberikan kita kesehatan, Allah meminjamkan kita kehidupan, tidak lain dan tidak bukan untuk beribadah, untuk taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada Habibuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita yang senantiasa bersolawat kepadanya mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin. Allahumma amin. Para pemirsa dimanapun anda berada yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, adapun renungan tausiah kita pada kesempatan ini, mari sejenak kita merenungi firman Allah yang Allah sebutkan dalam Quran Surah At-Tahrim ayat 6. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfusakum wa ahlikum nara وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Jadi kata Allah di ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum, jagalah dirimu, peliharalah dirimu, wa ahlikum nara, dan keluarga, orang-orang yang ada di sekitar dari api neraka. Di mana api neraka itu disebutkan وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Yang menjadi fokus kita adalah di mana ketika Allah memerintahkan kita orang-orang beriman untuk menjaga diri, memelihara diri dari api neraka, maka seorang laki-laki, seorang kepala keluarga berkewajiban untuk menjaga keluarga dan anak-anaknya daripada api neraka. Jalur apa yang bisa kita tempuh? Maka banyak sekali yang bisa kita tempuh agar kita bisa menyelamatkan keluarga dan generasi-generasi kita dari api neraka. Di antaranya adalah melalui jalur pendidikan.
Mari kita arahkan generasi-generasi kita pendidikan-pendidikan yang dapat menjadikan anak-anak kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam waktu yang singkat ini kita akan mengkaji urgensi pendidikan, pentingnya pendidikan, di mana kita meladeni pendidikan yang diterapkan oleh Luqmanul Hakim. Siapa Luqmanul Hakim? Luqmanul Hakim adalah manusia biasa. Dia bukan nabi, dia bukan rasul, tetapi namanya harum di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ia Allah abadikan dalam Al-Quran. Di Al-Quran terdapat surat Luqman yang mana dalam setiap ayatnya bisa kita jadikan motivasi, bisa kita jadikan contoh, kita jadikan uswatun hasanah, contoh yang baik dalam kehidupan kita sehari-hari, khusus dalam pendidikan yang diterapkan oleh Luqmanul Hakim. Apa saja konsep pendidikan yang diterapkan oleh Luqmanul Hakim? Yang pertama, di mana kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Walaqad atayna Luqmanal hikmata anishkur lillah." Di mana di sini Luqmanul Hakim adalah manusia yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang secara pribadi bersyukur kepada Allah, dan lalu rasa syukur itu diterapkan kepada keluarganya, mengajak keluarga untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena begitu penting syukur ini, karena ketika kita bersyukur kepada Allah, maka Allah akan terus menambah nikmat kita. Tetapi ingatlah, ketika kita ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, azab Allah sangatlah pedih. Maka yang pertama yang diterapkan adalah konsep bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kata Profesor Quraisy Shihab, bersyukur itu adalah kita menggunakan semua elemen, semua nikmat yang Allah berikan ini sesuai dengan maksud dari para pemberinya, dari maksudnya Allah, yakni tentu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini konsep yang pertama. Yang kedua yang ditawarkan oleh Luqmanul Hakim adalah di mana Luqmanul Hakim berbicara, berkomunikasi kepada anaknya, "Ya bunayya la tusyrik billah." Luqmanul Hakim memberikan pendidikan komunikasi yang baik kepada anaknya. Jangan sekali-kali menduakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sekali-kali kamu syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna syirka la dzulmun 'adzim. Karena sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang luar biasa. Nah, maka artinya Luqmanul Hakim menerapkan kepada generasi-generasinya untuk menjadi insan yang jauh daripada perbuatan syirik. Karena syirik ini luar biasa. Syirik ini luar biasa akan merusak tatanan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan amal kita bisa tertolak gara-gara syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga yang diterapkan Luqmanul Hakim kepada anak-anaknya adalah wasainal insan wa biwalidaini hamal ummuhu wahnan ala wahnan ila akhir ayat, di mana setelah bersyukur kepada Allah lalu tidak menduakan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang ketiga adalah untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Berbuat baik kepada orang tua ini adalah sesuatu keharusan, kewajiban bagi generasi-generasi kita. Di era sekarang banyak acuh tak acuh kepada kedua orang tuanya, padahal kedua orang tua itu adalah sesuatu yang sangat penting di dalam kehidupan ini. Ridallah wa ridul walidain wa sukhtullah wa sukhtul walidain. Ridho Allah itu tergantung daripada ridho orang tua, dan murkanya Allah tergantung kepada murka orang tua. Inilah konsep pendidikan yang diterapkan oleh Luqmanul Hakim, sehingga dia menjadi manusia yang mulia dari segi paras. Luqmanul Hakim bukanlah orang yang
menonjol dalam segi paras, tetapi dia menonjol karena ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di antara konsep pendidikan yang diterapkan kepada generasi-generasinya. Maka dari itu, pemirsa dimanapun Anda berada, pendidikan ini begitu penting. Nah, kalau kita buka sekarang ini, banyak kita mendambakan agar generasi-generasi kita menjadi generasi-generasi yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi kita selaku ayah terkadang cuek memperhatikan pendidikan anak-anak kita. Terkadang seorang ayah sibuk mencari nafkah, pulang malam, pulang pagi, tetapi tidak berkomunikasi kepada anak-anaknya. Terkadang seorang ayah melepaskan pendidikan cukup dengan ibunya saja, tetapi dia acuh tak acuh, cuma sekedar mencari nafkah saja. Ini adalah konsep yang salah. Kenapa? Karena kalau kita buka sebuah penelitian ilmiah di mana tentang pendidikan ini ditulis oleh Siti Sarah. Beliau adalah mahasiswi Ummul Qura. Beliau menulis sebuah tesis, Hiwarul Aba Ma'al Abna fi Qur'anil Karim wa Tatbiqutuhu At-Tarbawiyah. Komunikasi seorang ayah dengan anak dalam Al-Quran dan pengaruhnya terhadap pendidikan. Dan luar biasa, beliau menemukan ada 17 titik percakapan antara orang tua dengan anak yang tersebar dalam 9 surah, di mana dari 17 ini tersebar dalam 9 surah. Dan luar biasa, beliau menemukan dari ke-17 ini ada 14 titik di mana komunikasi seorang ayah dengan anak, dan 2 titik komunikasi seorang ibu dengan anak, dan 1 titik komunikasi kedua orang tua dengan anak. Beliau menyimpulkan keberhasilan dalam proses pendidikan sangat tergantung komunikasi seorang ayah. Jadi dari ke-17 titik ini ada 14 titik bicara tentang komunikasi antara ayah dengan anak. Artinya seorang ayah itu adalah salah satu kunci keberhasilan pendidikan kepada anak-anaknya. Maka seorang ayah harus membuka komunikasi dengan anaknya, harus luwes kepada anaknya, harus menjaga hubungan baik kepada anaknya. Jangan pendidikan itu diserahkan kepada ibu saja, karena inilah penelitian ilmiah yang dilakukan oleh Siti Sarah tadi. Maka pemirsa dimanapun Anda berada, mudah-mudahan konsep pendidikan yang diterapkan oleh Luqmanul Hakim sebagaimana yang diteliti oleh Siti Sarah ini, komunikasi antara ayah dengan anak itu begitu urgen, begitu penting dalam keberhasilan pendidikan kita dalam menciptakan generasi-generasi yang soleh dan soleha. Tentu anak ini adalah investasi akhirat. Anak ini adalah harta yang paling berharga, karena sungguh ketika kita meninggal dunia, yang kita harapkan adalah doa daripada anak yang soleh. Ketika proses pendidikan ini bisa melahirkan anak-anak yang soleh, taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ini adalah investasi terbaik kita nanti ketika kita sudah meninggalkan dunia yang fana ini. Mudah-mudahan tausiah yang singkat ini bermanfaat bagi kita semua. Kita berdoa kepada Allah, semoga kita, saya dan pemirsa yang sedang menonton video ini bisa menjadi insan yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang bisa memelihara diri dan keluarga dari api neraka sehingga nanti kita dikumpulkan Allah ke dalam syurganya. Amin. Allahumma amin. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahumma fiqh ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.